Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya. Nah, nanti kita akan memaparkan materi melalui PowerPoint. Nah, nanti silahkan oleh kalian. Nanti silahkan kalian dibentuk 4 kelompok untuk berdiskusi. Ya. Nah, selanjutnya silahkan disimak ya, materi tentang meneladani dakwah Nabi. Bisa dilihat dari perjalanan Nabi setelah kelahiran atau sebelumnya, ya, sebelum kelahiran Nabi terdapat peristiwa-peristiwa bersejarah, ya, diantaranya nanti bisa dilihat di next selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah ini, ya, nanti bisa kalian bentuk ketika sudah dibuat kelompok, ya, untuk mengerjakan peristiwa-peristiwa apa saja, ya, peristiwa ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nah, ini kemudian setelah kelahiran, pasca kelahiran Nabi Muhammad, dan setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini contohnya, contoh ketika peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad terdapat peristiwa penyerangan Ka'bah, ya, oleh Raja Abraham. Nah, siapa Raja Abraham? Ya, ini yang memimpin tentara bergajah yang menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah karena dia menginginkan atau memindahkan tempat berhaji itu ke Yaman buatan Raja Abraham. Beliau selama 23 tahun itu berdakwah dan berdakwah selama di Mekah dan di Madinah. Nanti bisa dilihat. Nah, ya. Periode Mekah berapa tahun dan periode Madinah berapa tahun? Ya. Berapa? Periode Mekah 15 tahun dan periode Madinah 10 tahun. Sejarah Nabi Muhammad. Nah, ini bisa dilihat. Masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah, ya. Kenapa disebut dengan masa jahiliyah? Mengubur hidup-hidup bayi barang kebiasaan mereka umat Quraisy, ya, yaitu apa? Mengandalkan kekuatan otot. Kekuatan apa? Otot. Harus kuat. Apabila kalah harus menjadi budak. Ini termasuk salah satu kebodohan. Ya, kenapa disebut dengan masa jahiliyah, ya? Kemudian masa Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad diangkat, ya, yang tadi diketahui. Wahyu pertamanya apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, Iqra kemudian surah Makkiyah. Sehingga ada kategorisasi, ya, karena tadi Nabi berdakwah di Mekah, ya, ada periode Mekah dan periode Madinah, sehingga turun ayat atau wahyu itu ketika Nabi di Mekah dan di
tentang ketauhidan. Kemudian akhlak. Akhlak. Kalau ayat Madaniyah berisi tentang sudah masuk ke dalam kehidupan sosial, ya, hukum, ya, itu ada di ayat-ayat Madaniyah. Kemudian ayatnya biasanya dimulai dengan, kalau ayat Makkiyah, ya ayuhan. Kemudian kalau ayat Madaniyah, ya ayyuhal ladzina amanu, ya. Ya, strategi dakwah Nabi di Mekah, ya, secara terang-terangan atau jahar, ya, dari asalnya. Ya, ini juga dari surat Al-Anbiya dan Asy-Syu'ara. Tahap-tahap dakwah. Nah, kemudian bagaimana caranya Rasulullah berdakwah secara terang? Nah, ini dengan mengundang kaum Variasi untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. Rasulullah mengumpulkan penduduk Mekah, ya. Reaksinya seperti apa? Ketika Rasulullah mengajak berdakwah dengan terang-terangan. Nah, ini reaksinya ini, ya. Sangat keberatan masuk Islam. Nah, keberatan, ya, merasa keberatan masuk Islam. Karena apa? Mereka menyayangkan siksa kubur. Ya, di sini keberatan masuk Islam karena di Islam diajarkan persamaan derajat. Sedangkan kebiasaan orang kafir Quraisy saat itu bagaimana? Tadi kebodohannya itu tadi. Selain itu tadi memperbudak yang kalah, ya. Sedangkan dalam Islam tidak diajarkan perbudakan, tetapi apa? Diajarkan persamaan derajat. Dalam Islam tidak ada yang namanya budak dan tuan, ya. Semuanya sama di mata Allah, kecuali apa? Yang dilihat keimanan dan ketakwaan, ya. Kecuali yang membedakan adalah ketakwaannya. Kemudian reaksinya setelah itu mereka menyadari akan siksa kubur, tetapi mereka enggan menerima ajaran Rasulullah tentang kehidupan di akhirat. Ya. Kemudian kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Nah, ini juga salah satu reaksi mereka, ya. Kenapa mereka menolak? Karena mereka merasa berat untuk meninggalkan ajaran nenek moyang mereka yang sudah berakar di dalam hatinya, ya. Sehingga mereka menolak untuk memandikan menyembah berhala. Alhamdulillah, pemaparan materi mengenai meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, ya, tadi sudah kita paparkan bersama, ya, sudah. Nah, untuk selanjutnya, nanti sebelum Ibu bagikan tugas, ya, silahkan mari kita simpulkan sama-sama. Sebelum menyimpulkan, mungkin ada yang ingin bertanya dulu, tanya tentang di seputar materi tentang dakwah Nabi di Mekah. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya. Apa bukti keberhasilan Nabi Muhammad ketika berdakwah di Mekah? Nah, bukti keberhasilan Nabi Muhammad. Ada yang mau menjawab? Sekilas sekarang. Ingin menjawab, salah satu bukti keberhasilan Nabi Muhammad berdakwah dibagi tiga. Salah satunya adalah satu, di bagian akidah. Masyarakat jahiliyah dulu tak menyembah Allah tetapi menyembah berhala
bidang dakwah, Nabi di bidang hukum. Masyarakat Arab jahiliyah yang tadinya suka menindas orang kecil atau memperbudak, berkat usaha Rasulullah SAW, orang jahiliyah taat kepada hukum. Nah, sehingga jadi taat kepada Hukum. ya. Satu lagi yang di bidang akhlak, silakan. Akhlak dan moral. Pada saat itu masyarakat Mekah selalu melakukan judi, zina, dan minum khamar, tapi berkat perjuangan Rasul mereka menjadi berakhlak baik. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana wahyu pertama turun? Bagaimana wahyu pertama turun? Ya, tadi wahyu pertamanya sudah disebutkan kan? Siapa yang masih atau siapa yang mau menjawab? Lihat silakan. Wahyu yang pertama turun di Gua Hira ketika Nabi buat sholawat. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawakan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5. Jadi caranya itu ketika Nabi bersolawat di Gua Hira, ya, melalui malaikat Jibril. Ya, ini ada sebagian pendapat caranya itu seperti gemericing lonceng, ya. Ya, sebelumnya turunlah surat Al-Alaq. Oke, kita simpulkan materi yang sudah kita paparkan dan telah bersama. Substansi atau isi dari dakwah Nabi ketika di Mekah, ya, yaitu apa? Satu, tentang ketauhidan, ya. Nabi berdakwah, ya, menekankan kepada ketauhidan kepada Allah supaya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan berhala, ya, meninggalkan agama nenek moyang mereka yang sudah menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Nah, kemudian dari akhlak, ya, sehingga kenapa Nabi Muhammad bisa berhasil dalam berdakwah dengan memberikan contoh yang baik, dengan memberikan teladan yang baik. Tadi ya, profil dakwah Rasul itu seperti apa? Dengan lemah lembut, ya, seperti yang sudah ditayangkan tadi, ya, dengan lemah lembut, tidak dengan kekerasan, ya, dengan akhlak yang baik. Nah, sehingga orang-orang tertarik dengan sifat-sifat Nabi Muhammad, jujur. Nah, itu sehingga orang-orang pun tertarik untuk mengikuti Rasulullah dan percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, itu ya, strateginya dari seperti apa, mulai dari sembunyi-sembunyi kemudian menjadi terang-terangan, ya, karena perintah dari Allah, ya. Begitu pula, ya, apa yang harus kita ambil, ya, apa yang harus kita ambil dari pemaparan dakwah Nabi tadi, ya, satu, teladan yang baik, ya, akhlak Nabi itu harus kita contoh. Ada satu lagi, ya, yang harus kita ingat pula, bahwa suatu perjuangan itu tidak bisa digapai, ya, kalau ingin sukses tidak bisa dicapai dengan leha, tapi harus dicapai dengan kerja keras dan keseriusan, ya. Itu yang untuk pertemuan kali ini, yaitu baca ini dulu, ya, membaca surat Al-Alaq, kemudian dilihat, ya, materi tentang dakwah Nabi di Mekah. Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.